Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mustafa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjawab terkait ujian akhir semester untuk mata kuliah praktikum sistem basis data. Di sini saya ingin menjawab 4 pertanyaan. Pertama, jelaskan bagaimana cara menggunakan perintah join dalam MySQL. Di sini diminta untuk menjawab 3 function dari SQL, yakni inner join, left join, dan natural join. Ya, di sini saya sudah menyimpulkan bahwa inner join itu biasa dipakai, ya, yang paling banyak atau paling sering dipakai dalam pembuat aplikasi, di mana inner join fungsinya itu mengembalikan baris-baris dari 2 tabel atau lebih yang memenuhi syarat. Contohnya, di sini kita punya tabel RSA motor dan tabel RSA brand. Nah, di sini ada ID-nya, ID brand. Ya. Nah, jadi ID brand dengan ID dari tabel brand itu di-join. Dia memenuhi syarat, itu pasti ditampilkan. Nah, itu yang sering dipakai oleh para programmer. Perintahnya gimana? Perintahnya di sini dijelaskan select bintang from RSA motor. Jadi dari RSA motor, inner join RSA brand, tabel RSA brand on RSA motor ID brand di sini sama dengan RSA brand dari ID di sini. Jadi di sini ada 2 tabel sebenarnya. Ada 2 tabel di sini ya. Set 1 2 3 fieldnya dan RSA brand. Nah, di sini di inner join antara ID brand dengan ID. Oke. Selanjutnya itu penjelasan mengenai left join. Left join itu biasa sering disingkat ya left join ya. Aslinya itu dari left order join. Nah, ini akan mengembalikan seluruh baris dari sebelah kiri ya. Mementingkan sebelah kiri, tidak mementingkan di sebelah kanan. Jadi di join dulu ke tabel yang di kiri. Jadi kalau misalkan ada value yang tidak bertemu dari tabel kanan itu tidak ditampilkan, alias nilainya nanti 0. Contohnya kalau kita visualisasikan seperti ini, lingkaran A dan lingkaran B, di tengah-tengah di sini di join ID-nya atau field yang menjadi primary dan foreign key-nya. Nanti di sini di join apabila dari tabel B tidak menemukan ID di A, maka akan menjadikan nilai 0. Nah, contoh perintahnya seperti ini, select bintang from RSA motor, left join RSA brand on RSA motor ID brand sama dengan RSA brand ID. Sebenarnya sama untuk query-nya, hanya berbeda di perintah join-nya, left join dan kalau yang sebelumnya itu inner join. Nah, kalau ini menggunakan left join. Jadi hasilnya seperti ini. Seperti ini. Jadi ada ID brand yang belum terdaftar di sini tabel brand, makanya perintahnya jadi 0. Contoh pulsar ini brandnya nggak ada nih, belum ada datanya di tabel brand. Jadi hasilnya 0. Selanjutnya ada natural join. Kondisi ini membutuhkan nama kolom yang sama pada tabel yang akan di-join. Ini sama sebenarnya seperti inner join ya. Jadi hanya menampilkan value yang ada aja. Jadi contohnya seperti ini, ID. Nah, untuk yang tadi ID 6 itu dia nggak ditampilkan. Sebenarnya sama seperti yang tadi inner join. Oke. Selanjutnya itu kita diminta untuk memberikan penjelasan terkait bagaimana mengaktifkan keamanan standar pada MySQL. Oke, keamanan standar dalam MySQL itu terutama yang paling utama kita setting itu adalah harusnya user management. User management. Kenapa user management? Karena kita nggak boleh sembarangan memberikan akses ke user atau programmer atau orang yang diberikan kewenangan untuk mengakses sebuah database, tapi tidak boleh mengakses keseluruhan database. Contohnya, ada administrator. Administrator diberikan kewenangan untuk melakukan update, insert, delete, dan
update, insert, delete, dan create. Ya, update, insert, delete, create, update, insert, delete. Oke, ada administrator diberikan kewenangan tersebut. Dia juga diberi kewenangan untuk mengakses seluruh field dalam tabel-tabelnya. Tapi ada user yang hanya diberi kewenangan untuk melihat tabel saja, dan tidak diberikan kewenangan untuk melihat seluruh field yang ada di dalam tabel tersebut. Itu merupakan cara atau strategi yang diterapkan dalam keamanan database, terutama dari sisi user. Lalu dilanjutkan ke level aplikasinya. Oke, kalau kita lihat di sini ya, pada database MySQL, seorang database administrator menggunakan database MySQL untuk mengelola usernya. Contohnya di sini MySQL, ini isi database MySQL-nya ya, isinya. Nah, di sini ada pemberian hak akses tadi. Ini kita langsung ke yang nomor 3 ya. Buatlah user 1. Nah, ini user 1 kita buat, nanti kita berikan akses. Nah, di sini kita sudah membuat user ya. Kita sudah membuat user, dan ini tadi manajemen untuk di dalam MySQL-nya mencakup akses tertentu ya. Boleh membuat, mendelete, drop, index, insert, update, delete, reference, dan lain-lainnya. Dan juga kita untuk administrator itu ada file, proses, reload, shutdown, create, temporary, dan lain-lainnya ya. Ini akses khusus. Ini manajemen MySQL tadi. Di sini kita mau menambahkan user baru ya, user manajemen tadi di pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 bisa dengan cara insert into user. Hostnya menggunakan apa, localhost kah, atau nama servernya apa, username passwordnya apa, lalu kita isi siapa nama user dan passwordnya apa. Terus kita flush privilege-nya. Nah, di sini ketika setelah login ini sudah diberikan akses ya. Di sini kita melakukan permission, atau maksudnya mendelegasikan kewenangan. Dia bisa melakukan apa aja. Contohnya di sini grant, insert, select, update on bintang dot bintang berarti to user localhost. Berarti ini sama dengan dia diberikan kewenangan untuk melakukan update dalam database, melakukan insert, select, update dalam database di semua tabel ya. Lalu di sini ada user John diberi kewenangan juga untuk melakukan ini kolom tertentu menggunakan, jadi hanya boleh, maksudnya kita diberi kewenangan untuk melihat kolom-kolom tertentu, contohnya gitu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah grant access type, kolom name-nya apa, dari database mana, untuk user siapa, ya diberi aksesnya apa. Nah, kita bisa menggunakan perintah grant. Jadi contohnya ada tabel mahasiswa, ada nama, alamat, dan nilai. Contohnya si user John ini tidak boleh melihat data nilai, berarti kita grant access type, terus kolom name-nya tadi nama, alamat saja, database-nya apa, tabel name-nya dari tabel mahasiswa gitu. Untuk user siapa? Untuk user John tadi, dan passwordnya identifikasi dari John apa, dengan grant access. Choice-nya, pilihannya tadi untuk select kah, untuk insert kah, atau lain-lainnya. Oke, selanjutnya di sini buatlah database dengan menggunakan setara dengan admin. Kemudian ya itu tadi, kalau misalkan setara dengan admin berarti tidak usah spesifik kolom,
melainkan bintang dot bintang. Jadi dia bisa melakukan apa saja, mau insert, mau delete, mau update, dan semua tabel pun diberi aksesnya sama, gitu. Oke, sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.